Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Rohifah Zakiyah. Di kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk menilai syair klasik karya Hamzah Pansuri dengan puisi balada karya W.S. Rendra, yang mana nantinya sebagai unsur penilaian dan perbandingan kita akan menggunakan unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik fiksi. Penasaran bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman sudah dapat melihat di layar bahwa saya sudah menyiapkan syair, yaitu syair dagang karya Hamzah Pansuri, yang mana syair dagang ini merupakan salah satu karya Hamzah Pansuri yang terdapat pada karya sastra klasik antara angkatan Punjaga Lama. Nah, di dalam syair puisi tersebut terdapat tanda kepenyairan atau kesufian dan diambil dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu, ia memiliki koneksi sejarah dengan adanya penyebaran agama Islam dan pembentukan kebudayaan di Nusantara. Nah, langsung saja kita masuk kepada unsur penilaiannya. Di sini saya akan menilai berdasarkan unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik fiksi. Kita mulai dari unsur intrinsik pada puisi. Nah, teman-teman dapat melihat di layar saya sudah membagikan berdasarkan unsur penilaian dan skor-skornya. Yang pertama itu ada tema mayor. Tema mayor di sini saya memberikan skor 2, yang mana pada syair dagang ini memiliki tema mayor nafsu dan serakah. Nah, yang selanjutnya ada tema minor. Tema minor di sini saya memberikan skornya 3, yaitu yang pertama melawan hawa nafsu yang tak berujung, yang kedua jati diri yang sesungguhnya, yang ketiga berpikir positif. Yang kedua kita masuk kepada amanat. Amanat di sini saya membaginya menjadi 2 juga. Yang pertama ada amanat tersurat. Amanat tersurat di sini saya memberikan skornya 2, yaitu bahwa kita sebagai manusia harus tetap menahan hawa nafsu dari segala keinginan, dan kita juga tidak boleh menjadi orang yang berlebihan atau serakah. Bersikaplah sederhana saja, karena hal tersebut akan menjerumuskan kita kepada kenistaan. Nah, untuk amanat tersiratnya saya memberikan skornya 3, yaitu yang pertama jangan pernah menyerah untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah tanpa melakukan usaha terlebih dahulu. Yang ketiga, jauhkan diri dari ketamakan agar tidak terperosok ke dalam kesengsaraan. Lanjut, yang ketiga ada pola larik. Pola larik di sini saya memberikan skornya 20, yang mana di setiap baris dalam syair dagang tersebut sudah memenuhi persyaratan dari pola larik, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Selanjutnya kita masuk kepada pola bait. Di sini saya memberikan skornya 5 karena di dalam syair dagang tersebut terdapat 5 bait. Selanjutnya yang kelima ada pola rima. Pola rimanya di sini saya memberikan skornya 5, yang mana di dalam syair dagang tersebut setiap baitnya sudah memenuhi dari pola rima tersebut, yang mana syair dagang tersebut memiliki pola rima a. Selanjutnya yang terakhir ada diksi. Diksi di sini saya memberikan skornya 5, yang mana setiap baitnya terdapat diksi. Yang pertama yaitu janganlah sama dengan orang. Yang kedua supaya dapat emas sendiri. Yang ketiga bagai burung tiada berguna. Yang keempat jaga dirimu jatuh ke jurang. Yang kelima supaya selamat hari-hari. Nah, dari unsur intrinsik pada puisi tersebut kita dapat menjumlahkan setiap skornya, yaitu 45 skor. Selanjutnya kita masuk kepada unsur intrinsik fiksi di dalam syair dagang karya Hamzah Pansuri. Yang pertama ada tokoh. Tokoh di sini saya memberikan skor 2, yaitu kita dan mu. Yang kedua ada penokohan. Penokohan di sini saya memberikan skor 2, yaitu untuk kita itu memiliki sifat pengingat.
sedangkan yang mu itu memiliki sifat memiliki nafsu yang tinggi. Nah, selanjutnya masuk kepada latar. Latar di sini saya memberikan skor 5 yang terdiri dari latar tempat dan latar suasana. Nah, latar tempatnya itu jurang, dunia, dan negeri. Sedangkan latar suasananya itu serius dan peperangan. Nah, selanjutnya ada alur. Alur di sini saya memberikan skornya 1, yaitu maju. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang di sini saya memberikan skor 1, yaitu sudut pandang orang ketiga. Jadi untuk skor keseluruhan dari unsur intrinsik fiksi Syair Dagang karya Hamzah Fansuri yaitu 11. Selanjutnya kita masuk kepada puisi balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra. Nah, teman-teman di sini sudah dapat melihat puisi balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra tersebut. Nah, teman-teman juga sudah bisa melihat penilaian-penilaian yang sudah saya berikan. Yang pertama, kita masuk kepada tema. Di sini tema mayor saya memberikan skornya 3, yaitu kertas usang, belas kasih, dan pengabdian. Selanjutnya ada tema minor. Tema minor di sini saya memberikan skornya 3 juga. Yang pertama, jasa seorang yang diabaikan. Yang kedua, harapan yang tinggi. Yang ketiga, kisah pilu sang pahlawan. Nah, masuk yang kedua, ada amanat. Amanat tersurat di sini saya memberikan skornya 3, yaitu pada bait pertama itu pengarang menggambarkan bahwa seorang yang melakukan usaha demi suatu keberhasilan untuk dirinya dan demi orang lain pula. Jadi amanatnya, kita tidak boleh menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, namun harus melihat orang lain pula. Nah, untuk amanat yang kedua, yaitu pada baris kedua, pengarang menggambarkan jasa dari seorang yang dipenuhi kisah perjuangan yang amat sedih, meskipun hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, jadi amanatnya janganlah pernah memandang seseorang dari satu sisi saja. Yang ketiga, yaitu pada bait ketiga ini pengarang menggambarkan jasa seorang yang dimana jasa tersebut adalah jasa yang besar, namun masih terabaikan. Jadi, amanatnya kita haruslah menghormati dan menghargai jasa-jasa atau segala hal apapun, meskipun jasa yang diberikan kepada kita itu kecil. Nah, selanjutnya masuk kepada amanat tersirat. Amanat tersirat di sini saya memberikan skornya 3 juga. Yang pertama, meskipun ia tak sempurna, janganlah pernah menghinanya, karena di dunia ini tak ada yang sempurna. Yang kedua, kebaikan seseorang jangan pernah dibalas dengan kejahatan. Yang ketiga, suatu hal yang terlihat buruk di luar, belum tentu di dalamnya buruk pula. Yang ketiga, kita masuk kepada pola larik. Nah, di dalam puisi balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra tersebut, saya memberikan skornya 3 karena terdapat 3 dari 3 bait karya W.S. Rendra tersebut. Nah, untuk pola baitnya saya memberikan skornya 3 juga. Selanjutnya, yang kelima ada pola rima. Pola rimanya di sini saya memberikan skornya 1. Dan yang terakhir ada diksi. Diksi di sini saya memberikan skornya 2, yaitu pada kata pembungkus yang berjasa, yang mana penulis memaknai atau mengibaratkan pembungkus tersebut sebagai seorang manusia. Selanjutnya, kata bukan plastik tapi kertas usang, tak terpakai, menandakan bahwa orang tersebut tidak dikenang karena dianggap biasa saja. Nah, dari penilaian tersebut kita dapat menjumlahkan skornya yaitu 21 skor. Lanjut kepada unsur intrinsik fiksi dari puisi balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra tersebut. Yang pertama itu ada tokoh. Nah, tokohnya di sini yaitu tidaklah ada.
Yang kedua, penokohan, karena tokoh di dalam puisi balada tersebut tidak ada sehingga penokohan pun tak ada. Yang ketiga ada latar. Nah, latar di sini saya memberikan skornya 4, yaitu 2 dari latar tempat dan 2 dari latar suasana, yang mana latar tempat tersebut yaitu tempat sampah atau pembuangan dan dapur, sedangkan latar suasananya sedih atau haru dan memprihatinkan. Selanjutnya ada alur. Alur di sini saya memberikan skornya 1, yaitu alur maju. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang di sini saya memberikan skornya 1 juga, yaitu sudut pandang orang ketiga. Jadi dari unsur intrinsik fiksi karya W.S. Rendra tersebut memiliki skor 6. Nah, tadi kita sudah membandingkan syair klasik karya Hamzah Fansuri dengan puisi balada karya W.S. Rendra dari unsur penilaian dan perbandingannya, yaitu unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik fiksi. Nah, jadi dari hasil penilaian tadi dapat kita simpulkan bahwa pada syair Dendang karya Hamzah Fansuri tersebut memiliki kelebihan pada pola liriknya, yaitu terdapat 20 skor. Dan untuk kelemahannya terdapat pada amanat tersuratnya, yaitu 2 skor. Nah, sedangkan untuk penilaian unsur intrinsik puisi pada puisi balada karya W.S. Rendra tersebut memiliki kelemahan pada pola rimanya. Selanjutnya yaitu pada unsur intrinsik fiksi dari syair dagang Hamzah Fansuri, yaitu memiliki kelebihan di dalam latarnya dan memiliki kelemahan di pada alur dan sudut pandangnya. Sedangkan unsur intrinsik fiksi dalam puisi balada karya W.S. Rendra memiliki kelemahan pada tokoh dan penokohan dan memiliki keunggulan pada latarnya. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai penilaian dan perbandingan antara syair klasik karya Hamzah Fansuri yang berjudul Syair Dagang dengan puisi balada karya W.S. Rendra yang berjudul Pembungkus Tempe. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.